Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan memasuki materi operasi logaritma ya. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi logaritma dan juga tentang sifat-sifat logaritma yang juga telah kita buktikan. Coba ya, kalian masih ingat tidak? Sebentar. Yang pertama itu ada eksponen dan logaritma. Dalam eksponen kita biasanya kan tahu ya tentang operasi berpangkat ya. Contohnya di sini. 2 pangkat berapa sih biar ada 8? Nah, dalam logaritma kita bisa menuliskannya dengan log 8 dengan basis 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Seperti itu ya. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2, 3 sama dengan 8. Terus 2 pangkat berapa sih biar ada 4? Jawabannya 2. 2 pangkat berapa sih biar ada 2? Jawabannya 1. 2 pangkat berapa sih biar ada 1? Jawabannya 0. Kemudian kalau ada pecahan seperti ini, kira-kira pangkatnya berapa ya? Coba. Log setengah, logaritma setengah dengan basis 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, negatif 1 ini menjadi hasilnya ya. Jadi kan kalau kita punya nih 2 pangkat negatif 1 ya. Di sini 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per pangkat 1 sama dengan setengah. Kemudian di sini logaritma dari 1 per 4 dengan basisnya 2 adalah negatif 2. 2 pangkat berapa sih biar ada 1 per 8? Oh, ternyata negatif 3. Seperti ini ya. Dan 1. Nah, selanjutnya yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari logaritma. Di sini kita akan mempelajari lagi, mengingat ada ketiga sifat ini menjadi sifat logaritma. Karena dengan pembuktian sederhana membuktikan dari sifat ini. Contohnya ini. A log A sama dengan 1. Log A sama dengan 1. Pangkatnya itu jelas. 1 maksudnya sama dengan A ya. Kemudian A pangkat 1. Kemudian ini A pangkat E sama dengan pangkat. Kemudian kita punya lagi di sini. Ini operasi perkalian dan pembagian itu berhubungannya penjumlahan dan pengurangan. Ada A log B kali C, kita bisa menuliskan dalam bentuk lain yaitu log B ditambah A log C. Kalau ada A log B per C sama dengan B dikurangi A log C. Jadi basis sama ya anak-anak ya. Basisnya itu sama. Sama-sama A seperti itu. Kemudian ada sifat yang bunyi logaritma bentuk B pangkat N dengan basis A, kita bisa pangkatnya ke depan. Ini N kali A log B. Kemudian ada juga sifat A log B, kita bisa menuliskannya dengan bentuk lain, bentuk berbeda. Yang pertama, kita menuliskannya dengan log B per log A, basisnya itu bilang. Contoh 3 log 5, kita bisa menulis dengan A per 5 baru 3. Kemudian kita dengan basis dengan logaritma ini. Kita kerja tetap 1 per seperti itu ya. Dan sifat yang paling mudah ini sifat dimana di sini ya kalian tetapi antara nilai logaritma di sini dengan basisnya itu sama anak-anak. Kita bisa menuliskannya dengan A log C seperti itu. Mudah dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh sifat-sifat logaritma. Di sini contohnya sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, kita menggunakan tadi. Nah, kita bisa menuliskannya dengan bentuk 2 log 8 kali 4 diperoleh 2 log 2. Kalau sudah seperti ini bagaimana, Bu? Yaitu kita menggunakan sifat prima pangkat. Nah, dalam logaritma kita harus memahami tentang materi itu, yaitu mengubah bilangan menjadi bentuk prima pangkat ya, seperti waktu kalian SD.
5. Nah, contohnya ya anak-anak ya, cari telur 2. Saya bisa dengan 5. Nah, setelah ada 2 pangkat 5, masih sifat-sifatnya ya, kita bisa menggunakan sifat di sini. 5 pindah ke depan, 2 log sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Ini satu sifat log A ya. Oke, di sini ini terbentuk A log B kali B log 1 per C kali C log 1 per A. Nah, kalau dilihat ini kita seperti bisa memakai yang ini ya. Nah, tetapi dia belum bisa karena di sini 1 per B, bukan B saja. Nah, berarti kita mengganti dulu ya anak-anak ya. 1 per B menjadi B pangkat negatif 1. Nah, negatif 1-nya pindah ke depan, jadinya negatif A log B. Ini juga seperti ini. Kemudian jadinya negatif 1 kali B log C ditambah negatif 1 kali C log A. Kemudian kita hitung negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Selanjutnya tinggal menghitung A log B kali B log C kali C log A. Nah, di sini nih suka sekali nih kalau nyoret-nyoret. Ini ya, ini surat ya. Nah, jadinya AA sama dengan negatif 1. Nah, jadi kalian harus menghafal sifat-sifat di sini ya. Kalau kalian sudah membuktikannya kemarin, untuk memahaminya akan lebih mudah. Nah, selanjutnya 3 log 24, 3 log 2 akar ditambah 2 kali 9 ditambah 3 log 2 seperti. Nah, sekilas kita analisis dulu. Wah, ini kok basisnya sama. Jadi kita bisa nih gunakan sifat yang mana? Ya, betul. Yang kita bisa nih sifat yang ini. Tetapi kita sederhanakan dulu ya, 2-nya biar kembali ke pangkat 1 per 9. Jadi ini 2 ini taruh di sini. Kan sudah bentuknya ya, tinggal nya itu dengan bentuk yang D sama E di sini. Pengulangan dia per ya, pembagian. Kalau penjumlahan yaitu ini ubah ke perkalian ya, terus sekali kita hitung, kemudian diperoleh 1 per 3 akar 3 dengan 3 log 1 per 3 pangkat per 2. Mudah ini menjadi di asal mula pangkat sekian pangkat kan sama dengan 32 sama setengah. Selanjutnya ini kita pindah pangkatnya sehingga ini negatif 3 per 2 pangkat min 3 per 2 kita pindah ini sehingga negatif 3 hasilnya negatif seperti paham. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua nih, Ibu buat contohnya ada beberapa biar kalian bisa lebih paham ya. Di buku pun kalian akan menemukan contoh-contoh di buku Intan Pariwara ya, dan ada juga latihannya. Nah, sebelum itu kita simak lagi ya pembahasan berikut ini. Jika diketahui log 3 sama dengan A dan 3 log 4 B, tentukan 12 log 75 dalam A dan B. Artinya kita harus untuk 5 log 3 ataupun 3 log 4 sehingga kita bisa mensubstitusikan A, B ini ke perhitungan isi. Nah, tadi Ibu menjelaskan bahwa dalam logaritma kita harus tahu tentang kata bilang ke. Contohnya di sini 75 taruh ke 3 sini hingga 3 kali 5 pangkat 2. Paham ya? Selanjutnya yang 2 kita hitung 6 22 ya. Atau bisa juga kita untuk 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Nah, selanjutnya kalau perkalian ini menjadi operasi pilihan, kemudian sama dengan 3 ditambah 3 log 5 pangkat 2 per 3 log 3 ditambah 3 4. Nah, kenapa kita perlu mengingat 3 log? Misalnya ada nih tingkat seperti itu, jadi nanti tidak dijabarkan lagi karena sudah pemisalannya. Ini 2-nya pindah depan, kemudian kita tinggal
mensubstitusikannya. Yang pertama ditambah 2 kali 3 log 5. 3 log 5 nggak ada di pemisalannya seperti itu. Nah, dulu ya ke bentuk 1 per sama dengan 1 per A dengan A 5 sama dengan 1 ya, 3 per A log itu berapa sih? Hanya itu 3 log. Tertan ya. Nah, kita substitusikan itu. Oke. Ini kita juga kali itu. Sehingga ini coret ya, jadinya 1 kali A ditambah 1 plus B A. Terkadang langkah-langkahnya itu bisa kalian sendiri yang menentukan, tetapi kalau kalian menggunakan, maksudnya kalian betul menggunakan sifat-sifat di sini dan operasi kalian dalam menghitung itu benar, maka hasil yang diperoleh akan sama seperti itu ya. Karena dalam logaritma itu kita bisa kan cara beda, tetapi kita tetap bisa mencapai hasil yang sama seperti itu. Asalkan kita teliti dalam menghitung seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini contoh yang terakhir. 9 log 8 sama 3. Tentukan 4 log 3. Kita rubah dulu ini ke bentuk prima pangkat, yaitu 3 dan 8-nya itu 2 pangkat 3. Kemudian kita menggunakan sifat yang ini ya, sifat 3 per 3 kali 3 log 8. Jadi jika ada bentuk M, hasilnya per M. Nah, ini seperti. Kemudian kita 3 log 2-nya 2 per 3 kali 3 sama dengan ini coret M. Nah, selanjutnya kita menghitung nih, 4 log 3 sama dengan log 4 sama dengan 3 log 2 pangkat 2. Nah, 4-nya itu kan 2 pangkat dan 2-nya pindah, 2 kali 3 log 2 sama dengan 2 kali 2M sama dengan 1 per 4M. Karena M ya, kalau sudah menghitung bahwa 2 sama dengan 2M sama dengan 1 per 4M. Nah, jadi kita mau merubah 3 itu ke bentuk berapa M seperti itu ya, dengan 9 log 8 sama dengan 3M. Langkah-langkahnya seperti diperoleh bahwa 4 log 3 sama dengan gimana? Nanti kalian coba pahami lagi ya. Semoga pembahasan Ibu dapat dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.